Shalom, selamat pagi keluarga ABC. Apa kabar? Semoga kita semua dalam keadaan sehat serta dalam perlindungan Tuhan kita Yesus Kristus. Kami menyambut kembali kehadiran Anda semua di tempat ini, di rumah masing-masing, dan selamat mengikuti ibadah hari ini. Tema minggu ini yaitu mengerti kehendak Allah yang diambil dari Roma 12 ayat 2. Sama-sama kita akan renungkan bersama dengan Ibu Naomi Lestari. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari yang rindu memiliki pergumulan doa, Anda dapat mengirimkan permohonan doa Anda melalui nomor yang tertera pada layar kaca. Baik, mari kita bersama-sama siapkan hati, pikiran, tubuh kita, jiwa kita untuk siap memuji dan memuliakan Tuhan, mendengarkan firman Tuhan. Selamat berbakti dan selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Shalom keluarga ABC. Shalom. Selamat Shalom. hari Minggu. Happy Sunday. Shalom yang di rumah-rumah. Halo. Kita memuji Tuhan bersama-sama. Kita mau bersuka cita karena kita tahu ada satu sobat yang setia dalam suka maupun duka, dia selalu menemani kita. Amin. Namanya Yesus. Yes. Sing this song. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Sekali lagi. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktuku susah, Waktu aku susah, waktuku sendiri, waktuku sendirian, dia selalu menemani diriku. katakan namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus. Namanya Yesus, namanya Yesus, nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya Yesus, siapa dia? Namanya Yesus. Yes. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan. Yeah. Haleluya. Tuhan Yesus berkata, marilah kepadaku semua yang letih, lesu, dan berbeban berat. Aku akan berikan kelegaan kepadamu. Mari jemaat-jemaat di rumah, kita mau menyembah Dia, kita mau bawa beban kita mau serahkan segala kekhawatiran kita, kita mau serahkan segala pikiran kita, kita mau serahkan masa depan kita hanya ke dalam tangan-Nya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun
pikul segala bebanku. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku, ku terima anugerahnya. Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku, barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Mari serahkan padanya. Bila hati terasa berat, tak seorang pun mengerti bebanku. Ku tanya Yesus, apa
Yesus, kami mau datang kepadamu Tuhan, membawa setiap keluh kesah kami, membawa setiap beban hidup kami. Dan melalui firman-Mu yang akan kami dengarkan, Tuhan berbicara atas kami. Roh Kudus berbicara kepada kami. Hati kami siap untuk ditaburi kebenaran firman-Mu. Urapi hamba-Mu Tuhan yang akan mewartakan firman-Mu. Kami siap untuk menjadi bejana yang rindu dibentuk, jadi serupa, segambar, dan semakin disempurnakan seperti Kristus yang adalah sempurna. Terima kasih Tuhan, di dalam nama-Mu Yesus Kristus Allah kami yang hidup, kami berucap syukur. Yang percaya katakan amin. Selamat pagi Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Pada minggu hari ini kita akan merenungkan firman Tuhan yang diambil dari kitab Roma pasal yang ke-12 ayat yang kedua. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah dan yang sempurna. Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, bulan lalu di sekolah Kristen dia belajar tentang bagaimana bulan itu adalah bulan membaca. Dia harus membaca sebuah buku, kemudian mempresentasikan di dalam bentuk cerita dan itu divideokan. Dalam cerita yang diambil oleh Tristan, yaitu mengenai seekor kupu-kupu dan semut. Bapak Ibu dan dikasihi Tuhan, waktu itu kemudian timbul pertanyaan Tristan kepada saya, Mami, kenapa ya, coba pikirkan. Dia bertanya tentang kupu-kupu. Kenapa bisa ulat kemudian berubah menjadi kepompong dan kemudian berubah lagi menjadi kupu-kupu? Padahal coba pikirkan katanya, ulat kemudian menjadi kepompong itu nggak bersayap. Kenapa tiba-tiba setelah itu menjadi kupu-kupu yang bersayap dan sangat indah? Ya, padahal ulat itu menjijikkan. Kepompong mungkin nggak semua orang berani menyentuhnya. Tetapi ketika menjadi seekor kupu-kupu yang sangat indah, sangat cantik, dan disukai banyak orang. Waktu itu saya menjawab, iya, karena terjadi apa? Perubahan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, di dalam firman Tuhan yang kita baca pada pagi hari ini, dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah. Ya, berubah. Ya, di dalam bahasa Yunani berubah itu artinya kata lainnya adalah metamorfo, atau waktu kita belajar di sekolah tentu kita mengenal yang namanya metamorfosis. Walaupun kita tidak mengenal metamorfosis, tetapi banyak orang juga tahu bahwa ulat menjadi kepompong kemudian menjadi kupu-kupu itu terjadi perubahan, atau di dalam bahasa yang lain, kitab yang lain dikatakan transformasi, transformate. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, transformasi itu artinya change. Artinya apa? Berubah. Atau artinya juga apa? Berubah itu transfigur, ya. Transfigur, merubah bentuk. Seperti ulat yang merubah bentuknya menjadi kupu-kupu. Yang ulat tidak bersayap menjadi berubah bentuk menjadi kupu-kupu yang bersayap. Di dalam kata ini atau di dalam kalimat yang kita baca ini memakai bentuk yaitu suatu tindakan yang terus-menerus. Berubahnya itu terus-menerus, bukan hanya berubah sekali dan kemudian tidak ada perubahan lagi. Tetapi yang dimaksud berubah di sini adalah kalau diumpamakan seperti garis, garisnya itu garisnya lurus, bukan titik. Berubah yang terus-menerus dialami, berubah yang terus-menerus harus dilakukan. Kemudian kata selanjutnya, ketika janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budi. Ya, berubahlah oleh apa? Pembaharuan budimu. Pembaharuan itu apa? Pembaharuan itu renovasi. Ya, kalau direnovasi terus-menerus, diperbarui terus-menerus, diubah terus-menerus, itu akan terjadi hal yang luar biasa. Sedangkan kalau kita melihat kata budi di sini, artinya budi itu apa? Pengertian,
Budi itu apa? Pikiran. Budi itu apa? Kecerdasan, ya. Dan ketika kita mau berubah, ternyata perubahan yang harus dimiliki yang terus-menerus, yang seperti garis lurus itu tuh dimulai dari apa? Dari pikiran. Yang artinya kalau kita mau berubah ke sesuatu yang lebih baik, atau kita mau berubah ke sesuatu seperti yang Tuhan Yesus inginkan, yang pertama-tama yang kita miliki atau yang pertama-tama kita lakukan, berubah secara pikiran. Nah, Bapak Ibu dan Saudara yang dikasihi Tuhan, untuk mengalami perubahan yang harus diubah pertama-tama adalah pikiran, ya. Pikiran yang berusaha menggumuli firman Tuhan, dan pikiran yang terus dilakukan atau pikiran yang terus diubah itu adalah pikiran yang bergumul tentang firman Tuhan. Berhenti bergumul artinya berhenti berpikir. Berhenti berpikir artinya berhenti berubah. Tentu di dalam kehidupan kita orang percaya, kita ingin, ya, kita rindu bahwa kita selalu merubah, ya, berubah di dalam hal yang lebih baik. Di dalam kata selanjutnya di situ dikatakan sehingga kamu dapat membedakan. Membedakan di dalam bahasa Yunani itu memakai kata dokimaso. Ya, membedakan itu memakai kata dokimaso yang artinya itu bukan hanya sekedar oh iya ya, apakah ini kehendak Allah atau ini bukan kehendak Allah. Dokimaso itu bukan seperti itu. Bukan kita membedakan oh ini kehendak Allah atau bukan, ya. Bukan seperti itu, tetapi dokimaso itu mempunyai pengertian yaitu meyakini atau mentaati. Ya, bagaimana mencari kehendak Allah, bagaimana menemukan kehendak Allah, atau bagaimana mentaati kehendak Allah. Ya, sehingga kamu dapat membedakan. Membedakan apa? Membedakan tadi, membedakan bagaimana kita meyakini, mentaati bahwa yang kita pergumulkan itu adalah kehendak Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi, kehendak Allah saya belajar ada dua hal, yaitu yang pertama kehendak Allah, Allah yang berdaulat, ya. Yesus mati di kayu salib adalah kehendak Allah, seperti yang tertulis di dalam kitab Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 23. Kemudian kehendak Allah yang lain, yang kedua, yaitu kehendak Allah yang bersifat moral. Kalau tadi kehendak Allah yang bersifat berdaulat, seperti kalau kita pernah mendengar firman Tuhan katakan burung pipit kalau tidak dikehendaki Allah tidak bisa jatuh. Nah, itu kehendak Allah. Sedangkan kehendak Allah secara moral, yaitu seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 4 ayat 3, pengudusanmu, ya, supaya kamu menguduskan, ya, supaya kamu menguduskan diri, menjauhkan percabulan. Nah, ini kehendak Allah yang bersifat moral, yaitu apa? Kekudusanmu. Kemudian kehendak Allah yang bersifat moral yang lainnya seperti yang ditulis dalam 1 Tesalonika 5 ayat 8, mengucap syukurlah dalam segala hal, ya. Di dalam 1 Tesalonika pasal 5 dalam ayat 18 dikatakan mengucap syukurlah segala hal. Nah, kalau tadi dikatakan bahwa kehendak Allah bersifat moral tadi, bagaimana kita hidup kudus, yaitu yang kedua, bagaimana hidup kita adalah hidup yang bersyukur. Ketika kita bangun tidur, apakah kita sudah mengucap syukur? Nah, itu sebetulnya tindakan yang bisa kita lakukan setiap hari. Bangun tidur, kita mengucap syukur. Kalau kita melihat pada waktu Paulus memanggil kita untuk menjalani kehendak Allah, jangan berpikir atau jangan kita mau mencari tahu kehendak Allah bagaimana dalam kehidupan kita, misalnya gini, 10 tahun yang akan datang, 15 tahun yang akan datang, kehendak Allah dalam kehidupan kita seperti apa? Tentu kita akan sangat kesulitan, ya, karena kalau kita melihat, kita untuk tahu kehendak Allah itu nggak ada toolsnya, nggak ada apa, nggak ada alatnya. Apakah kita perlu mencari kehendak Allah yang kita nggak tahu toolsnya? Ya, tentu akan kesulitan, ya. Apakah kita perlu tahu kehendak Allah? Kemudian sarana-sarana, apakah kita punya sarana untuk tahu kehendak Allah itu? Di dalam firman Tuhan yang kita baca tadi,
dokimasu. Dokimasu itu hanya meyakini, mentaati tanpa kita perlu tahu. Pada waktu Paulus masuk ke penjara, dia disiksa, kemudian dia dipenjarakan beberapa kali, bahkan ketika dia mengalami penganiayaan, apakah pada waktu itu Paulus berpikir, oh iya, besok apakah saya bisa keluar dengan baik? Apakah besok saya bisa lepas dari penjara ini dengan kemudian saya mengalami hidup yang nikmat? Paulus nggak pernah berpikir seperti itu. Yang Paulus lakukan hanya mentaati. Yang Paulus lakukan hanya meyakini. Sehingga ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan itu, dia tetap yakin. Dia tetap taat karena apa? Dia ingin tahu bahwa itulah kehendak Allah di dalam hidupnya. Bapak, Ibu, dan Saudara yang kasih, banyak hal yang tidak kita ketahui apa yang akan terjadi ke depan. Kalau kita tidak tahu hal ke depan, apakah artinya kita hanya diam saja, nggak mau melakukan apa-apa, atau kita sepertinya lumpuh, nggak bisa melakukan sesuatu? Tentu tidak demikian ya. Tentu kita tetap bahwa ketika kita nggak tahu apa yang terjadi di dalam kehidupan kita ke depan, sebagai orang percaya, yang kita perlu lakukan adalah taat. Yang perlu kita lakukan adalah sungguh-sungguh datang kepada Tuhan. Yang kita perlu lakukan adalah meyakini. Untuk menjadi seorang taat itu nggak mudah. Pada bulan Oktober ketika saya terkena COVID, kemudian saya memakai ventilator di dalam ruangan yang mungkin sangat kecil ya, mungkin 3x3. Pokoknya saya merasa ruangan itu kecil dengan alat yang sangat panas, kemudian tidak ada AC, dan saya merasa kegerahan. Ya, pada waktu itu yang saya bisa ingat dan saya bisa lakukan adalah saya bersyukur, saya minta ampun, saya bilang, Tuhan, saya mau belajar taat. Tetapi pada waktu itu ketika di ruangan itu ya, saya itu kan ada selimut ya di rumah sakit. Tetapi seringkali selimut itu saya buka karena saya merasa kepanasan. Ya, seringkali selimutnya itu kemana-mana. Lalu saya berpikir gini, Tuhan, bukannya saya itu sudah berdoa supaya saya menjadi taat, tetapi untuk menyelimuti tubuh saya saja, kenapa saya nggak taat? Kemudian ketika saya mulai menyingkapkan selimut itu, saya tutup kembali. Ketika saya mulai membuka lagi selimut itu, saya menutup kembali. Karena apa? Saya mau belajar taat kepada hal-hal yang kecil. Baik, Bapak, Ibu, dan Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus memanggil kita untuk mempraktekkan apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kehidupan kita. Semua itu ada di dalam kehidupan kita itu, semua itu sudah tertulis ya di dalam Alkitab. Dan dia memberi janji ya, kalau engkau taat, walaupun engkau berjalan sulit ya, tetapi engkau akan menuju kepada goal yang benar. Kalau engkau taat, engkau akan menerima sesuatu. Itu yang Allah janjikan dalam kehidupan kita. Nah, kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yang pertama-tama adalah apa tadi? Kekudusan. Kekudusan itu yang penting. Maka berjalanlah bersama-sama dengan ketaatan. Kekudusanmu akan berjalan bersama-sama dengan ketaatanmu. Nah, itulah kehendak Allah inginkan di dalam kehidupan kita. Bangun tidur, biarlah kita senantiasa bersyukur ya, karena itu adalah hal yang praktis ya, untuk mendorong kehidupan kita bisa apa? Bisa terus di dalam Tuhan. Kalau kita melihat muridnya Paulus, Timotius, dia itu selalu membawa perkamen-perkamen, membawa gulungan-gulungan Alkitab. Untuk apa? Dimanapun dia berada, dia belajar. Bahkan dikatakan Paulus pada waktu itu kepada Timotius, dia harus apa? Basah kuyup. Basah kuyup apa? Basah kuyup dengan firman-Nya. Basah kuyup dengan apa? Dia selalu bersekutu dengan Tuhan. Dia selalu menghidupi firman Tuhan. Di situasi seperti sekarang ini, tentu nggak mudah ya di dalam kehidupan kita.
Tetapi ketika kita terus basah di dalam Tuhan, ya, dalam firman Tuhan, kita tetap hidup di dalam firman Tuhan, kita tetap terendam dan tenggelam di dalam firman Tuhan. Kalau dulu pada waktu saya masih sekolah di STT Baptis itu going deep, ya, mencari firman Tuhan sampai sedalam-dalamnya, tentu akan menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang meyakini firman Tuhan, pribadi-pribadi yang selalu basah, tenggelam, dan lebih dalam lagi untuk belajar firman Tuhan dan menggumuli firman Tuhan. Paulus tidak tahu, ya, kapan dia bisa keluar dari penjara. Apakah matinya nanti sengsara atau enggak? Tetapi tujuannya adalah satu. Tujuannya adalah bagaimana dia memahami kehendak Tuhan di dalam kehidupannya. Dan pada pagi hari, biarlah kita belajar memahami kehendak Allah di dalam kehidupan kita, yang dimulai dari pikiran kita yang diubahkan, yang dimulai dari hidup kita yang kudus, dikuduskan oleh Allah, yang dimulai dari ketaatan kita kepada perintah-perintahnya. Saya rindu firman Tuhan itu terus-menerus memenuhi hati kita, sehingga terjadi transformasi seperti yang ditulis di dalam kitab Roma pasal 12 ayat yang kedua ini. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia, tetapi berubahlah oleh pembaruan budi, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Setelah kita memuji, memuliakan nama Tuhan, juga mendengar firman Tuhan, saatnya kita akan mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi hari ini. Dan marilah kita mengakhirinya dengan doa syafaat dan juga doa penutup. Mari kita berdoa. Bapa yang bersemayam di dalam kerajaan surga, yang kami kenal melalui Tuhan Yesus Kristus, terima kasih atas firman-Mu yang boleh kami dengarkan pada pagi hari ini, dan kami percaya firman-Mu sungguh-sungguh memberkati kami semua. Sebelum kami mengakhiri seluruh rangkaian ibadah pada pagi ini, perkenankan kami berdoa untuk beberapa saudara kami yang sakit. Tuhan, kiranya Engkau berkenan menyembuhkannya. Mereka yang sedang menghadapi permasalahan, Tuhan akan membuka jalan keluar. Yang susah Engkau hiburkan. Dan kami terus berdoa supaya semua gereja-gereja di seluruh dunia ini tetap Engkau berkati, dan terlebih gereja-gereja baptis di Indonesia, dan juga lebih khusus lagi gereja baptis Immanuel. Kiranya Tuhan terus meningkatkan kualitas iman kami, dan juga pelayanan kami, dan juga pengabdian kami, sehingga nama Tuhan terus kami tinggikan. Kami juga terus berdoa supaya semua kelompok share, kelompok doa, Engkau jamah, Engkau lawat, sehingga sungguh-sungguh melalui pelayanan doa ini banyak orang yang diberkati Tuhan, tapi juga iman kami semakin bertumbuh. Kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, supaya Tuhan akan terus pimpin, tolong, sehingga kesatuan NKRI sungguh-sungguh terjamin dengan baik. Kami juga berdoa supaya penanganan COVID-19 ini akan semakin baik, sehingga semua kegiatan-kegiatan
akan menjadi seperti biasa walaupun harus tetap memakai protokoler kesehatan. Terima kasih Tuhan atas pelayanan pemerintah pada vaksin yang terus berjalan sampai hari ini. Biarlah semuanya akan berjalan dengan baik sehingga seluruh bangsa kami semuanya dapat mendapatkan vaksin sehingga akan meningkatkan kekebalan tubuh mereka dari vaksin 19 ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa supaya damai sejahtera Allah yang tidak sama dengan dunia memberi nyata dalam kehidupan anak-anak-Mu. Demikian juga kasih dan kuasa Allah yang ada dalam persekutuan Bapa, Anak, dan Roh Kudus menyertai jemaat-Mu dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Shalom Jemaat IBC, semoga ibadah online hari ini dapat memberkati kita semua. Pada kesempatan kali ini izinkan saya ingin memberikan beberapa informasi terkait kegiatan di IBC. Yang pertama, IBC mengucapkan selamat ulang tahun kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang berulang tahun di minggu ini. Kiranya Tuhan Yesus memberkati. Yang kedua, update terus kerohanian kita setiap pagi dengan mengakses embun sorgawi renungan pagi keluarga IBC yang rilis setiap pukul 5 pagi hari melalui YouTube channel atau WhatsApp grup IBC. Yang ketiga, bagi IBC Kids, jangan lupa untuk beribadah secara online setiap hari Minggu pada pukul 8 pagi melalui YouTube channel IBC. Para orang tua diharapkan dapat mendampingi buah hatinya dalam pertumbuhan rohani melalui ibadah online ini. Yang terakhir, persembahan dan persepuluhan dapat Anda masukkan ke dalam kotak yang sudah tersedia di gereja, atau Anda dapat mentransfer ke nomor yang tertera pada layar kaca Anda. Demikian IBC update pada minggu ini, dan inilah akhir dari seluruh rangkaian ibadah hari ini. Tetap semangat, tetap sehat, dan Tuhan Yesus memberkati. Sampai jumpa.